Jujur ya, pernah nggak sih kamu ketemu orang yang auranya bikin ruangan terasa berat? Bukan karena dia tegas, tapi karena dia sombong. Cara ngomongnya kayak semua orang harus ikut standar dia. Cara jalannya seolah dunia berputar di sekitar dia dan kita cuma figuran di panggung hidupnya. Kalau kamu lagi sering ketemu tipe kayak gitu, di kantor, di circle pertemanan, bahkan di keluarga, aku ngerti banget kenapa kamu capek. Dan wajar kok kalau kamu jadi kepancing. Pengen ngelawan, pengen ngebales, pengen ngebuktiin kalau kamu juga punya nilai. Tapi aku mau pelan-pelan bilang, ini ya, udah cukup kamu nyalahin diri sendiri cuma karena ada orang yang merendahkan kamu. Udah cukup kamu nyakitin diri sendiri segini jauh hanya demi ngeladenin ego orang lain. Karena setiap kali kamu terpancing, sebenarnya kamu lagi ngasih kendali batin kamu ke orang itu. Dan itu mahal banget. Di video ini, kita bakal bahas cara menghadapi orang sombong dengan cara yang dewasa. Bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi supaya kamu tetap stabil, tegas, dan berdaulat atas diri sendiri. Oke, kita mulai. Bagian 1. Sadar dulu. Kesombongan hampir selalu berasal dari rasa takut. Kamu pernah lihat orang yang kelihatan paling percaya diri, tapi justru gampang tersinggung, yang dikasih masukan sedikit aja langsung defensif, yang kalau ada orang lain bersinar, dia buru-buru nyela atau ngerendahin. Nah, itu salah satu tanda besar. Kesombongan sering bukan bukti kekuatan, tapi kompensasi dari rasa takut. Banyak orang terlihat tinggi karena dia takut terlihat kecil. Banyak orang terlihat dominan karena dia takut dianggap nggak cukup. Psikologi sering menggambarkan ini sebagai bentuk kompensasi dari insecurity, ketika seseorang menutupi ketidaknyamanan dalam dirinya dengan sikap berlebihan, pamer, meremehkan, atau mendominasi. Dan di titik ini, kita sering ketipu. Kita ngira itu percaya diri, padahal itu ketakutan yang pakai topeng. Kalau kamu sadar ini, biasanya emosi kamu mulai turun. Kamu jadi bisa bilang dalam hati, ini bukan tentang aku, ini tentang pergulatan dia sama dirinya sendiri. Bukan berarti kamu harus memaklumi semua sikap buruknya ya, beda. Memahami asalnya bukan berarti membiarkan perlakuannya, tapi memahami asalnya bikin kamu punya satu kekuatan besar. Kamu nggak gampang kepancing, karena kamu tahu orang sombong itu sering lagi berusaha menutup sesuatu. Takut ditolak, takut kalah, takut dianggap gagal, takut nggak dipandang. Jadi cara pertama menaklukkan situasi bukan dengan membuktikan kamu lebih hebat, tapi dengan ketegasan yang tenang. Semakin kamu tenang, semakin panggung dia mengecil. Bagian 2, pahami polanya. Orang sombong itu haus validasi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering banget muncul. Kenapa sih orang sombong tuh pengen banget terlihat benar, pengen menang terus, pengen jadi pusat perhatian? Jawabannya sederhana tapi dalam. Mereka haus validasi. Mereka menilai dirinya dari luar, dari pujian, pengakuan, status, jabatan, followers, atau tepuk tangan orang. Dan ketika validasi itu nggak datang, mereka panik. Maka mereka jadi defensif, jadi agresif, jadi suka merendahkan orang lain. Karena dengan membuat orang lain turun, mereka merasa naik. Ini yang bikin orang sombong sering nggak tahan kritik, nggak tahan beda pendapat, dan nggak tahan kalau ada orang yang tampil lebih baik. Kalau kita pakai kacamata stoik, ini bentuk keterikatan. Ketika harga diri digantungkan ke dunia luar, orang itu jadi rapuh karena dunia luar nggak bisa dia kontrol. Dan ini penting buat kamu. Jangan jadi bahan bakar validasi mereka. Kadang kita tanpa sadar ikut permainan mereka, kita memuji berlebihan biar aman. Kita menjelaskan panjang lebar biar dianggap benar. Kita meladeni debat biar menang. Padahal justru itu yang mereka tunggu. Solusinya bukan memuaskan ego mereka, tapi jadi netral. Netral itu bukan dingin, ya. Netral itu artinya kamu sopan, jelas, tapi nggak ngasih panggung. Kamu bisa jawab pendek, tenang, dan nggak reaktif. Orang sombong biasanya bingung ketemu orang yang nggak bisa dikendalikan oleh pujian atau provokasi. Dan di situ kamu mulai punya kontrol. Bagian 3, jangan terpancing kesombongan hidup dari reaksimu. Aku mau kasih kamu satu kalimat yang penting banget. Orang sombong tumbuh dari reaksi emosionalmu. Mereka nunggu kamu tersinggung. Mereka nunggu kamu marah. Mereka nunggu kamu membela diri. Karena begitu kamu terpancing, mereka merasa menang. Bukan karena mereka benar, tapi karena mereka berhasil menguasai keadaan batin kamu. Stoik punya prinsip yang sederhana.
Kita nggak selalu bisa mengontrol apa yang orang lakukan, tapi kita selalu bisa belajar mengontrol respon kita. Dan jujur ya, ini nggak gampang. Aku ngerti. Apalagi kalau kamu lagi capek, lagi sensitif, atau lagi banyak beban hidup. Kadang satu kalimat sombong aja bisa langsung nyelekit. Makanya kita pelan-pelan, nggak usah maksa. Ketika kamu stabil, kamu sedang mengirim pesan tanpa harus ngomong banyak. Aku nggak main di level ego yang sama, dan itu biasanya membuat mereka kehilangan pegangan. Kamu menang tanpa bertarung, kamu menang tanpa teriak, kamu menang karena kamu memilih dirimu sendiri. Bagian 4, tetapkan batas. Orang sombong mengerti batas, bukan kasihan. Nah, ini bagian yang kadang pahit tapi nyata. Orang sombong sering nggak berhenti karena kamu sabar. Mereka berhenti kalau kamu tegas. Kadang kita terlalu baik di tempat yang salah. Kita pikir, ya udah, aku ngalah aja biar damai. Padahal bagi orang sombong, mengalah sering dibaca sebagai, oh dia bisa didorong. Dan pelan-pelan, kamu makin ditekan. Dengerin aku ya, menolak diperlakukan buruk itu bukan jahat. Itu sehat, kamu berhak punya batas. Batas itu bisa berupa batas cara bicara, batas jam komunikasi, batas topik, batas akses ke hidup kamu. Batas yang tegas nggak harus kasar. Kamu bisa tegas dengan nada sayang. Kadang, jarak itu bukan benci. Jarak itu perlindungan. Karena kamu nggak bisa menyembuhkan orang lain dengan mengorbankan kesehatan mental kamu. Udah cukup kamu nyakitin diri sendiri segini jauh demi menjaga perasaan orang yang nggak menjaga perasaan kamu. Bagian 5, tunjukkan kompetensi. Tanpa pamer, ini yang paling membungkam ego. Ada satu hal yang paling bikin orang sombong gelisah. Ketemu orang yang kompeten, tapi nggak butuh panggung. Mereka terbiasa mengukur nilai diri dari kebisingan. Banyak bicara, banyak klaim, banyak gaya. Tapi ketika mereka ketemu kamu yang tenang, kerja rapi, hasil nyata, mereka merasa terancam. Karena kelebihan kamu nggak bisa dikalahkan lewat kata-kata. Di sini kuncinya bukan pamer balik, kuncinya adalah fokus ke kualitas. Kalau kamu kerja, biarkan hasil yang ngomong. Kalau kamu punya kemampuan, biarkan konsistensi yang kelihatan. Orang sombong kadang akan mencoba meremehkan kamu, ngetes batas kamu, ngejatuhin kamu duluan. Dan jujur ya, itu nggak enak. Tapi kalau kamu tetap stabil, kamu nggak perlu membuktikan diri lewat drama. Kamu cukup hidupin prinsip ini. Aku berkembang bukan untuk mengalahkan kamu. Aku berkembang untuk menghormati diriku. Stoik mengajarkan keunggulan sejati nggak perlu diumumkan. Kekuatan yang tenang jauh lebih solid daripada ego yang berisik. Bagian 6, menguasai diri. Senjata terakhir yang selalu mengalahkan kesombongan. Akhirnya kita sampai ke inti paling penting. Orang sombong nggak bisa menang melawan orang yang menguasai dirinya sendiri. Penguasaan diri itu bentuk kekuatan tertinggi. Bukan pasrah, bukan memendam, tapi kemampuan untuk memilih respon yang paling melindungi martabat kamu. Kalau kamu pulang dan mulai overthinking, kamu bilang ke diri sendiri, dia sombong bukan karena aku kurang, aku tetap berharga. Karena yang ingin mereka curi itu bukan argumenmu, mereka ingin mencuri ketenanganmu. Dan kamu berhak mempertahankan ketenangan itu. Jadi kita simpulkan pelan-pelan ya. Menghadapi orang sombong itu bukan soal menjatuhkan mereka, tapi soal menjaga dirimu tetap utuh. Kalau hari ini kamu lagi sering ketemu orang yang bikin kamu merasa kecil, aku pengen kamu ingat satu hal, kamu nggak kecil. Kamu lagi diuji untuk makin kuat dari dalam. Dan kita nggak perlu jadi keras untuk jadi kuat. Kita cukup jadi tegas, stabil, dan sayang sama diri sendiri. Kalau kamu relate, tulis di komentar, aku jaga batas. Dan share video ini ke satu orang yang kamu sayang, yang mungkin lagi sering ngerasa tertekan karena lingkungan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video-video yang bikin kita makin waras, makin tenang, dan makin punya pendirian. Ingat ya, kamu berhak dihormati, kamu berhak punya batas, dan kamu berhak hidup tanpa harus mengejar pengakuan dari orang yang bahkan nggak mengenal kedalamanmu. Sampai ketemu di video berikutnya.